Oke, kembali lagi di Ricky Nelson Coaching dan episode kali ini soal kelas taktik ya. Tidak hanya bicara soal taktikal-taktikal yang mungkin kemarin-kemarin kita sudah bicara di episode-episode bedah taktik, tapi di kelas taktik mungkin agak lebih spesifik karena ini bicara soal elemen-elemen penting dalam sepak bola. Dan hari ini saya ada tamu khusus juga, seorang pelatih sepak bola dan juga mempunyai kapasitas yang luar biasa sebagai seorang sport science dan juga direktur akademi dari Persib Bandung. Selamat malam Coach Kartono Pramdan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuman tadi ya agak sedikit kehujanan nih, jadi agak pilek-pilek dikit lah. Berarti di Bandung agak ini ya, masih hujan ya? Hujan nih, hari ini hujannya udah lumayan lah, jadi agak cuacanya dingin. Oke, oke. Coach Kartono masih di Persib Bandung masih? Masih. Masih ya, sebagai salah satu direktur akademi ya? Ya, Ya, Coach Kartono yang kita tahu bahwa Coach Kartono ini adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, ya, benar UPI ya? ya, Betul ya ya, itu. oke. Dan sangat konsen di bidang sport science, lebih tepatnya kepada fitness, betul ya? Ya, Betul ya? ya, Nah, oke, oke. ya betul. Tentu saja kita akan banyak membahas hal menarik soal fisik dalam sepak bola. Banyak mitos yang terjadi saat ini, banyak sekali orang membandingkan kalau tim ini kalah, oh karena fisiknya jelek, maka yang disalahkan adalah pelatih fisiknya, kan gitu kan? Terus banyak juga anggapan-anggapan di luar sana tentang sepak bola bahwa latihan sepak bola tuh jangan banyak begini-begini, lari-lari aja lebih bagus. Nah itu yang masih membekas di masyarakat kita, masih yang melihat bahwa sepak bola itu hanya dengan fisiknya saja, padahal tentu saja ada elemen-elemen penting selain fisik juga di dalamnya ya. Tetapi yang perlu kita tahu saat ini, nanti juga Coach Kartono bisa menjelaskannya, fisik seperti apa sih sebenarnya dalam sepak bola? Apa sih hubungannya dengan sepak bola? Kira-kira gitu ya Coach Kartono ya. Gimana menurut Ya, Coach Kartono gimana untuk menjelaskan kepada masyarakat kita ini supaya mereka mengerti bahwa sepak bola tidak hanya bicara soal lari-lari atau fisik, hanya fisik-fisik. Nah, atau fisik seperti apa yang harus ya, dilatih dari mulai usia muda? ya. Jadi ya namanya sepak bola merupakan olahraga yang kompleks, Ya, artinya tidak hanya menendang dan tidak hanya berlari. oke. Artinya aktivitas fisik tentu bukan hanya aktivitas fisik semata, tetapi tentu harus diimbangi dengan teknik-teknik yang mendukung. Artinya ini sebuah kolaborasi yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola dan memang yang bisa mengantarkan itu adalah seorang pelatih gitu. Artinya pelatih Ya, harus juga bisa memahami bukan hanya secara teknik taktik atau juga hanya fisik, tapi ini harus menjadi kolaborasi yang bagus. Nah, mm, terkait banyak yang memang apa eh, pendapat yang berbeda itu ya sah-sah saja karena ya, itu bagian daripada kehidupan, artinya itu tantangan buat kita agar terus untuk belajar. mm, Artinya juga ilmu itu tidak ada yang benar atau salah, tetapi saya lebih bicaranya tepat dan tidak tepat. oke. Lalu Coach, banyak pasti yang bertanya untuk saat ini para pelatih-pelatih usia muda. Bagaimana soal latihan fisik di usia muda? Baik dari usia 8, 10, 12 tahun. Apa yang harus dilakukan untuk supaya mereka mempunyai fisik yang baik dalam bermain sepak bola? Mungkin Coach bisa Ya, jelasin. yang pasti banyak bicara bahwa usia grassroots tidak boleh ada latihan fisik. Oke, usia grassroots tidak Uh, boleh ada latihan fisik ya? nah, bicara itu seperti itu. Tapi saya kurang setuju, artinya Mm-mm. bahwa latihan fisik itu memang dari usia muda pun ada. Cuman fisik seperti apa yang harus kita Oke, berikan dan aktivitas apa yang memang tentu yang harus kita latih. Kalau memang tidak boleh, artinya pelajaran olahraga di tingkat SD pun tidak ada. iya, iya betul. Artinya Betul. harus bisa menyesuaikan. Jadi bukan tidak ada, tetapi latihan fisik yang disesuaikan dengan Mm. kelompok usia tentunya gitu. Artinya Baik itu tetap fisik ya. ada, tetapi bentuk latihan yang harus diperhatikan ya? Nah, Ya, betul. oke, Nah, oke. lebih biasa mungkin nanti ada sedikit grafik atau misal apa slide yang bisa lebih Oke, mungkin menggambarkan. kita bisa langsung saja ke Kak Kartono bisa menjelaskan soal seperti apa sih bentuk-bentuk latihan atau bagaimana soal latihan fisik itu dari usia usia muda karena
Ini akan sangat menolong buat teman-teman di SSB, teman-teman di guru olahraga, ya kan, untuk sangat menjadi referensi buat mereka dalam melatih anak-anak kita. Oke. Saya tampilkan slide. Ya. Oke. Nah, lihat seperti apa. Oke, lanjut. Nah, sedikit prakata. Ya. Kadang kita sebagai pelatih adalah memikirkan kondisi puncak gitu. Bagaimana kita melatih pemain itu di top performance gitu. Iya. Usia 18, 20 harus jadi pemain profesional. Tetapi ada hal-hal yang lain tentunya yang harus kita pertimbangkan, bukan hanya meningkatkan prestasi nanti di puncak, tapi setelah kita meraih golden age-nya pemain, tugas kita justru harus mempertahankan bagaimana prestasi puncak ini dipertahankan selama mungkin. Jangan sampai 1-2 tahun udah menghilang atau udah turun. Kemudian ketika sudah mempertahankan prestasi selama mungkin, ketika dia mau turun, ini kita harus jangan langsung turun langsung gitu, tapi kita harus memperlambat. Nah, ini memang tidak mudah, ya, tetapi harus memang proses jangka panjang yang memang kuncinya adalah mulai dari pembinaan usia muda. Saya pikir di poin 2 tadi mempertahankan prestasi di puncak lebih lama. Ini yang menjadi apa ya? Kalau kita lihat dari pemain-pemain liga kita, Liga Indonesia, ini menjadi masalah tersendiri ya, di mana ketika usia 17-18 dia begitu kuat, tapi usia 22, 23 dia banyak yang hilang main tersebut ya. Ya, itu makanya mungkin pemikiran pelatih kita hanya memikirkan bahwa top pemain kita itu cukup di usia emasnya itu di antara 18 atau 20 tahun, padahal tidak hanya usia usia segitu yang harus kita raih, tapi harusnya usia emas itu bukan hanya 1-2 tahun, tapi harus dipertahankan. Nah, mungkin ini banyak faktor yang mempengaruhi pemain-pemain yang memang tidak bisa mempertahankan prestasi puncaknya selama mungkin gitu. Apakah mungkin karena memang salah satunya ketika proses pembinaannya bagus, tapi mungkin kalau sekarang kan medsos yang bisa banyak mempengaruhi gitu kan. Betul. Baru kita muncul sudah diagung-agungkan. Nah, ini yang membuat mungkin pemain menjadi terlena sehingga bisa menurunkan performa lebih cepat gitu. Nah, ini yang harus antisipasi. Oke, next coach. Oke. Nah, latihan. Ini saya rasa latihan. Nah, ini yang sering kita dengar bahwa latihan adalah hanya kata latihan. Padahal terkadang pelatih tidak jarang betul-betul memaknai makna daripada latihan itu sendiri. Jadi pemain datang ke lapangan itu hanya melakukan aktivitas, hanya mengeluarkan keringat tanpa ada bermaknaan latihan itu sendiri gitu. Makanya sedikit saya menjelaskan apa itu latihan. Di sini ada garis-garis merah bahwa latihan itu tentu harus sistematis. Ya. Kenapa dari mudah ke sulit, dari lambat ke cepat gitu kan. Kemudian aktivitas jasmani, waktu relatif, artinya waktu relatif itu disesuaikan mungkin dari persiapan yang kita punya gitu. Kemudian kemampuan pemain yang kita punya, kemudian sarana disesuaikan, berulang-ulang ini untuk menjadi otomatisasi dan progresif, artinya harus bertahan ya, agar kemampuan pemain kita meningkat setiap harinya gitu. Poin penting tadi yang pertama soal sistematis, coach, dibawa dari yang muda sampai pada level yang paling sulit ya gitu ya, sistematisnya ya. Oke, lanjut coach. Kemudian individual artinya walaupun kita cabang olahraga berebut, tentu kita harus mempunyai catatan paling tidak secara individu. Dan latihan pun ya tidak semata-mata untuk latihan bersama, tapi terkadang ada latihan individu. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas. Kemudian nah, ini bertutur tentang fisiologis, artinya fungsi tubuh, gitu ya, sistem energi dan lain-lain. Kemudian psikologi ini juga sangat mendukung terhadap latihan. Nah, mungkin salah satunya untuk menunjang tadi 3 hal yang prakata di awal bahwa prestasi puncak tidak hanya kita raih
singkat, tetapi kita mempertahankan selama mungkin dan memperlambat turunnya. Salah satunya ya mungkin ya ini ada teori yang menjelaskan tentang program jangka panjang gitu. Ya, ada fundamental, Kemudian, ada learning to train ya. Ya, ini mulai dari mulai dari grassroots sampai Ya. memang training itu memang sudah 18 tahun ke atas gitu. Iya. Nah, kadang kita kan usia fundamental, grassroots atau youth di learning to train kita udah bergebu-gebu untuk menjadi juara. Artinya Berarti ini sebentar coach, ini ada yang jadi masalah nih, karena kalau fundamental tuh di nomor 1, tapi yang terjadi di fundamental tuh nomor 5 itu. Nah itu, ya itu, Iya kan? Nah, itu yang memang pemahaman pelatih yang perlu kita kaji bersama. Artinya bahwa menang memang harus kita terapkan kepada anak, tetapi menangnya seperti apa gitu, karena pemikiran kita itu bahwa prestasi itu adalah juara. Gitu kan? Jadi kalau nggak juara, ya akhirnya nggak ada prestasi gitu ya. Ada prestasi. Padahal kan sederhana aja dari nggak bisa menjadi bisa itu adalah hal prestasi. Betul, itu kemajuan itu, ada kemajuannya kan gitu. Iya, itu. Tapi kita sudah menjauh bahwa prestasi itu adalah juara, gitu, menang, gitu. Jadi ketika kalah, biasanya jadi berantem, protes dan lain-lain. Gitu. Oke, lanjut harus kita. Nah, kita tahu bahwa aspek latihan ada teknik, ada taktik, ada fisik, ada mental. Ada mentality, ya. Memang mental, gitu ya. Ini yang harus yang aspek ini yang memang perlu kita terapkan lah dalam sebuah latihan. Gitu. Oke. Tapi ya, banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi terhadap performance, di antara teknik tadi, kemudian praktikal kognitif, ya, yang Luis Milla bilang pemain Indonesia itu memiliki skill yang luar biasa, tetapi kadang keputusan bermainnya yang memang kelemahan tersendiri gitu. Iya, betul. Kemudian ada skill gitu, kemudian di sini ada kesehatan bawaan gitu ya. Kemudian ada juga gitu. Nah, ini memang ya tadi saya bilang bahwa sepak bola itu adalah cabang olahraga yang complicated, ya, jadi tidak hanya melihat satu sisi dari aspek berlarinya, menendangnya, gitu. Tapi ini sedikit faktor lah saya rasa gitu. Walaupun memang banyak faktor. Yang namanya sepak bola, bola satu dikejar-kejar. Satunya pasti complicated banget gitu. Oke. Nah, kita tahu nih, Indonesia menjelaskan bahwa di sepak bola kan tidak ada momen ya, dari 3 momen. Nah, gitu. Makanya saya sendiri kenapa kan pelatih fisik itu syaratnya aja untuk ngambil level 1 AFC itu kan lisensi B minimal. Iya. Kenapa? Karena pelatih fisik juga harus mengerti sepak bola gitu. Tidak hanya mengetahui cara berlari gitu. Iya. Dan bagaimana berlari. Tapi juga di sepak bola tidak terlepas dari 3 momen ini gitu kan, menyerang, bertahan, transisi, ya, cetak gol, harus lebih besar dari kebobolan. Nah, ini harus betul dipahami, baik itu tentu khususnya oleh pelatih kepala, pelatih fisik pun harus mengetahui ini. Iya. Berarti artinya pelatih fisik harus ngerti bahwa memang dalam sepak bola ya seperti ini, ada momen menyerang, ada momen bertahan, ada momen transisi. Dia harus paham itu ya sebagai seorang pelatih fisik ya. Ya, betul. Selain kita harus paham, tetapi pelatih fisik juga sebenarnya ketika kita latihan fisik juga harus membantu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh head coach gitu. Artinya tidak putus, ada kesinambungan dengan head coach-nya gitu ya. Betul. Ya, jadi tidak ada stat bahwa saya adalah pelatih fisik, tugasnya hanya melarikan gitu kan. Saya adalah head coach, tugasnya adalah bagaimana menyerang, tetapi mencoba untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan head coach dan memang mengaplikasikan pada sebuah latihan fisik tentunya. Betul. Oke, lanjut. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi, saya rasa ada kompetensi pelatih yang perlu
kita terapkan gitu. Karena tanpa ini semua saya rasa ya apa banyak SSB di Indonesia, banyak teman-teman di Indonesia, banyak pelatih di Indonesia ya hanya Iya. hanya melatih saja gitu, tapi